Hai, selamat malam. Sahabat-sahabat tercinta Cinema for Peace. Malam ini kita ketemu lagi untuk ngobrol santai dan bernas tentang satu film animasi dari Walt Disney yang berjudul Ballerina. Saya memberi hashtag yaitu dengan dua kata yaitu mewujudkan mimpi. Saya akan langsung mengundang Sheila Sonata untuk menemani kita mengobrol ya tentang apa sih yang dimaksud dengan mewujudkan mimpi di dalam film ini. Oke ya, Sheila sudah siap-siap. Oke, ya ini dia sudah hadir. Oke. Nah, halo. Halo sayang, ketemu lagi. Halo. Ini pindah kamar aja ya. Oke, Sheila, malam ini kita ngobrol lagi nih tentang film ya. Sebelumnya kan kita udah ngobrol tentang film Coco ya, tentang Abadi Dalam Ingatan. Malam ini topiknya adalah mewujudkan mimpi dengan film Ballerina. Oke, sebelum Sheila buka, saya mau mengucapkan terima kasih ya kepada Sheila yang sudah bersedia dengan baik hati menemani saya mengobrol. Udah banyak nih ya beberapa kali. Terima kasih banyak ya sayangnya. Oke, silakan sayang. Sama-sama. Oke, mungkin di sini udah ada yang datang ya. Oke, selamat Hmm. malam untuk sahabat-sahabat Cinema for Peace. Jadi hari ini kita akan membahas salah satu film yang menarik banget ya. Saya juga baru tahu nih dari Bu Rianti, terus saya nonton, itu menarik sekali, Bu. Ini judulnya itu Ballerina. Nah, kemudian tema kita pada malam hari ini itu adalah mewujudkan mimpi. Oke. Nah, mungkin untuk teman-teman semua juga penasaran mungkin ya, karena gimana sih seluk-beluk pembuatan film ini, Bu? Film Ballerina ini seperti apa? Mm-mm. Oke ya, saya buka contekan dulu daripada salah ya, biasalah ya. Oke, kalau kalau lagi IG Live boleh nyontek, tapi kalau lagi UTS UAS nggak boleh nyontek ya. Oh, ya. Itu langsung nanti dapat E ya. E-nya Indonesia ya, bukan E-nya Inggris. Kalau E-nya Inggris mah dapat A ya. Ini benar-benar E gitu ya. Oke, film ini kan produksi Kanada dan Prancis ya. Jadi ini bukan meskipun dari Walt Disney, tapi dia apa namanya produsernya itu dari Kanada dan Prancis ya. Jadi sebenarnya film ini tuh ada dua bahasa ya. Ada yang Inggris, ada yang Prancis gitu ya. Nah, saya bacakan aja deh ya. Jadi ini durasinya ini saya ingat banget ini sekitar 87 menit ya. Jadi angkanya tuh 1 jam 23 menit 56 detik ya kalau di apa namanya kalau kita lihat di internet ya. Jadi 89 menit tepatnya ya durasinya. Diproduksi tahun berapa? Diproduksi tahun 2015-an ya, karena kemudian dirilisnya dilepas ke publik itu pada tahun 2016. Di mana? Untuk wilayah Paris ya. Kemudian itu Oktober 2016, Desember 2016 di Prancis di luar Paris ya. Kalau itu kan Oktober 2016 dia hanya di Paris. Lalu berikutnya di Desembernya baru keluar dari kota Paris gitu ya. Lalu baru Februari 2017 di Kanada dan Amerika. Dan kemudian barulah masuk ke Asia gitu ya, seperti itu. Nah, film ini juga ya apa namanya? Tidak menggunakan apa ya pengisi suaranya tidak bintang-bintang yang super hebat ya. Biasanya kan film-film animasi Walt Disney itu kan pengisi suaranya yang udah terkenal-terkenal sekali ya aktornya ya. Ini enggak gitu ya, seperti itu. Lalu latar belakangnya tentang kehidupan seorang anak gadis kecil ya yang bercita-cita menjadi balerina dengan settingnya adalah di kota apa namanya di wilayah Prancis
gitu ya. Tapi dianya tidak tinggal di kota Parisnya ya, tetapi dia tinggal di salah satu daerah desa gitu ya, seperti itu. Dan tinggal di dalam rumah yatim piatu karena memang tokoh kita ini adalah yatim piatu, gadis yatim piatu gitu ya, seperti itu. Nah, film ini tentunya box office ya, box office karena film ini untuk semua umur dan bagus sekali ceritanya ya, menyenangkan sekali ya Sheila ya. Jadi Iya, saya nonton betul. 5 kali ya. Saya udah nonton 5 kali. Nah, kalau sahabat-sahabat tercinta mau nonton silahkan lihat di Netflix ya, oke? Diunggah di situ ya, seperti itu, oke? Nah, apalagi nih yang mau kita 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 obrolkan sayang? Oke, nah mungkin kita sapa dulu kali ya Bu ya. Udah Iya, ada beberapa yang masuk silakan nih. sayang. Kita lihat. Udah banyak Oke, tuh ya di nanti. sini udah ada Ivaniel, terus ada Yosia, ada Shirley Seanto, ada Franciscus Halo, Albert, ada terima Nathaniel kasih. Cornelius, Julius Lesmana, kemudian ada Sylvia Sylvia Pandi. Sylvia Pandi ya. Oke, terima Ya, kasih ya sudah hadir semua sahabat-sahabat tercinta. Julius Lesmana ini dulu mahasiswa saya nih ya, sekarang udah hebat nih, udah kerja ya. Oke, masih di mana Kita sekarang Julius? Di Jakarta apa masih di Kalimantan? Kalau nggak salah dulu terakhir di Kalimantan ya nak ya. Kalau ibu nggak salah ya. Oke, dulu Julius Lesmana nih mahasiswa saya kalau jadi apa ya? Wah, semangat sekali. Ya, orangnya semangat sekali, selalu tersenyum, gembira gitu ya, bagus ya. Jadi, wah, saya harapkan karirnya naik terus ya, Julius ya, usahanya lancar terus ya. Amin, amin, amin. Nah, jadi kita mau ngobrolin apa nih tentang ininya pesan moral ya. Pesan moral apa nih? mungkin alasan Ibu memilih film ini untuk Oh, dibahas hari alasannya, ini tuh apa? ya. Nah, Hmm. alasannya, aduh, gimana ya? Mau ceritanya banyak banget alasannya. Banyak banget gitu ya. Pertama ya, kalau dari segi artistiknya tuh, aduh keren banget ya. Animasinya keren banget, Hmm. gambar-gambarnya bagus gitu ya. Animasi tiga dimensinya tuh bagus gitu ya, meskipun ada juga yang janggal yang matanya gede banget gitu ya, seperti itu ya. Tapi menurut saya, aduh, kayak semacam kita buka-buka komik lah ya, buka halaman komik di layar TV atau di layar eh, bioskop itu ya. Nah, eh, ke- eh, alasannya lagi apa ya? Di situ banyak pengetahuan ya. Kita banyak mengambil pengetahuan di situ ya, karena gini, di situ diceritakan bahwa ada patung Liberty ya, di situ ada patung Liberty yang terkenal di Amerika tuh ya, yang apa ada mahkota, terus dia pegang buku, pegang obor gitu ya. Jadi untuk menyambut orang-orang yang itu kan di laut ya, jadi apa di apa ada laut ya di depannya, jadi seolah-olah mengucapkan selamat datang bagi para migran gitu ya, seperti itu. Nah, jadi itu patung itu adalah hadiah dari pemerintah Prancis kepada negara Amerika. Jadi itu dibuatnya bukan di Amerika. Nah, di situ Hmm. diperlihatkan. Nah, setting dari film ini kan ketika Menara Eiffel itu masih dibangun oleh seorang arsitek arsitek terkenal ya dari Prancis, Auguste Comte ya. Jadi belum jadi tuh, baru setengah ya, seperti itu. Jadi banyak pengetahuan ya, banyak pengetahuan di situ yang kita, oh ternyata begini ya, oh ternyata gitu ya, gitu ya, seperti itu ya. Nah terus uh, film ini kan judulnya Ballerina, tapi kalau di Amerika tuh judulnya nggak Ballerina, judulnya Leap, Hmm. lompatan, Leap ya, Leap, LEAP itu bacanya apa? Leap ya, gitu ya, nah, gitu ya. Nah, jadi uh, saya nggak tahu kenapa dibedakan ya namanya ya, itu saya belum tahu, belum uh, tapi artinya gini, kalau pakai lip ya itu artinya seseorang melakukan lompatan jauh ya, suatu lompatan jauh, Hmm. misalnya invention, innovation gitu ya, artinya misalnya gini, yang dulu nggak ada telepon jadi ada telepon, itu lompatan lompatan jauh kan ya, jadi bukan kreativitas. Kalau kreativitas itu sudah ada tapi dimacem-macemin, misalnya nih, kalau dulu nggak ada handphone jadi ada handphone, itu adalah leap, adalah inovasi.
lompatan jauh. Tapi ketika handphone yang tadinya untuk bicara terus sekarang bisa moto ya, bisa mungkin dijadiin setrikaan kalian, bisa disetel jadi setrikaan. Itu bukan inovasi, itu ada kreativitas. Jadi ada bedanya ya. Kreativitas dan inovasi itu beda. Ya, jadi kalau kalau apa namanya? Kalau yang di film ini tuh leap, lompatan jauh ya. Nah, artinya gini, sebenarnya kalau menurut saya tokoh sentral di film ini dua, yang satu Victor, yang satu Felici, ya. Yang satu membuat lompatan jauh itu adalah dari seorang gadis kecil yatim piatu menjadi seorang balerina terkenal gitu ya. Seperti itu ya. Balerina kelas dunia. Si Victor yang memiliki impian menjadi inventor, penemu, Mm-mm. pencipta. Kejadian ya, dia bisa menciptakan menemukan itu tuh sayap terbang itu. Gitu ya. Iya. Karena biasanya dia yatim piatu juga tapi ternyata dia genius gitu ya, seperti itu. Nah, artinya dua-dua tokoh ini kan membuat suatu lompatan jauh, a dream come true gitu ya. Gitu ya, a dream come true. Sesuatu yang selalu dia ceritakan ketika dia masih di dalam panti asuhan itu yang orang sering ketawakan, sering apa dianggap mungkin gila lu ya gitu. Mimpi lu ya, mimpi kali ya kalau kita gitu ya. Tapi ternyata mimpi itu menjadi kenyataan, gitu ya. Mimpi itu menjadi kenyataan karena apa? Ada apa? Keyakinan, faith. Apa tuh keyakinan itu? Ya keyakinan ya, keyakinan gitu ya. Ada komitmen, ada konsistensi, ada ketekunan, ya. Karena si Felici seperti kita lihat ya di film itu ketika masih di panti asuhan, dia dia tetap menari ketika dia cuci piring, ketika dia menyapu gitu ya, seperti itu ya. Artinya dia tetap latihan aja terus gitu ya, seperti itu. Dan akhirnya dia ketemu sama si Odette. Odette itu kan orang yang dia tumpangi ya ketika dia nekat kabur sama si Victor ke Paris, gak punya tempat tinggal. Dan ternyata Iya. Odette itu mantan penari gitu ya. Kemudian Hmm. mengalami kecelakaan tidak menari lagi. Nah itulah artinya gini, ketika seseorang meyakini tentang mimpinya dan melakukan serangkaian tindakan dengan penuh komitmen, konsistensi, ketekunan, maka alam semesta itu akan mendukung. Gitu ya. Tuhan tuh akan merestui misalnya. Kok bisa sih dia ketemu si Odette gitu loh. Betul nggak ya? Ketemu si Odette itu. Yang which is adalah mantan penari. Ya, dan pembersih di gedung opera itu gitu ya. Seperti itu ya. Terus diberikan jalan ketika surat undangan, surat panggilan untuk latihan itu ya sampai ke rumah si majikan itu, dia yang pertama kali ketemu sama tukang posnya kan, diambil gitu ya. Pas dia lagi di luar tuh gitu ya. Nah, itulah. Jadi alam semesta tuh mendukung ya. Artinya gini, kalau seseorang telah memiliki tekad mewujudkan mimpinya, percayalah kalau memang dia serius, kalau dia memang tekun, dia berkomitmen konsisten, akan menjadi kenyataan. Gitu ya. Gimana tuh Sheila? Pernah nggak mengalami hal itu? Pernah pastinya, Bu. Kalau Nah, dulu kan kapan? kalau dulu masa kecil itu kan cita-citanya, mimpinya itu pengennya jadi seniman karena dulu itu kan seneng gambar, melukis gitu kan. Terus? Hmm. Tapi seiring bertambahnya waktu, terus juga bertambahnya usia, itu kan pasti udah mulai mikir nih masa depan. Ini kira-kira gimana ya masa depannya mau jadi apa gitu kan. Ah, Mulai tuh SMA mau ke kuliah udah mikirin nih nanti jurusannya apa. Udah mulai bingung iya. nih. Tanya ke orang tua, kalau kira-kira mau ambil jurusan seni gimana? Gitu. Boleh apa enggak? Terus orang tua bilang, mau kerja apa kalau seni gitu. Ah, Karena kan emang pemikiran orang tua belum tahu gitu ya Bu ya. Jadi mm, saya maklum juga sih sebenarnya. Terus mm, saya pikir lagi, karena orang tua nggak mengizinkan, jadi saya mm, cari cara nih, gimana ya caranya bisa tetap menjalankan tujuan utama saya dari waktu kecil mm, itu. Saya mulai mikir,
Terus juga saya lihat-lihat tuh, searching-searching, kira-kira jurusan mana yang nantinya bisa saya terapin juga nih seni saya gitu. Iya, Jangan jangan sampai jangan sampai apa yang saya sukai, apa yang sudah saya minati dari dulu itu hilang gitu aja gitu. Nah, iya. sampai saat itu saya udah searching-searching jurusan ada psikologi. Tertarik nih kan psikologi. Wah, oh ini belajar tentang gini-gini. Terus juga jurusannya, oh ada yang pendidikan nih. Saya pikir Wih. lagi, bisa Heeh, nggak ya nanti kalau misalnya, kalau saya seandainya tercapai gitu. Kalau cita-cita heeh, saya tercapai jadi seorang psikolog pendidikan, bisa nggak ya saya terapin eh, heeh, apa yang saya sukai dulu, seni gitu. Oh bisa nih ada art terapi. Nah heeh, itu saya juga mikir, oh bisa, kayaknya saya bisa deh eh, mengaplikasikan apa yang saya minati, apa yang saya sukai dari kecil yang nggak bisa tercapai dengan cepat, tapi saya bisa cari jalur lain gitu, tapi bisa tetap heeh. apa ya, bisa mengaplikasikan apa yang saya ingini gitu Bu, sejak dulu Iya, gitu. heeh. Jadi ya sekarang puji Tuhan masuk psikologi, ya mudah-mudahan masa depan juga bisa eh, apa ya, Amin. terrealisasikan tujuan Amin, waktu kecil amin, itu. amin. Amin, 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 amin. Nah, ternyata kalau memang kita komitmen, konsisten ya, teguh gitu ya, kan terbuka jalan ya. Artinya kita bisa melihat sisi sisi positif yang lain gitu ya, meskipun nggak langsung kepada kesenian itu gitu ya, Sheila ya, kayak gitu ya. Ya, betul Ternyata betul. eh, seandainya Sheila waktu itu marah, kesel, benci gitu ya, itu kan akan menutup menutup mata hati Sheila untuk melihat ada celah gitu loh. Ya, ada celah yang Sheila bisa masukin untuk tetap menuju kepada impiannya Sheila itu gitu ya. Seperti itu kan? Iya, betul. Nah, Mm-mm. jadi seperti itu. Nah, sahabat-sahabat tercinta, jadi film ini tuh memberikan pesan-pesan moral bahwa pertama, kalau kita komitmen tadi, konsisten, tekun, dan jujur ya, jujur, tidak tidak berbuat jahat kepada orang lain gitu ya, ikhlas gitu ya, dan apa ya, berani gitu ya, itu semesta akan mendukung gitu ya pencapaian mimpi kita itu, seperti itu. Nah, dikisahkan di film ini bagaimana eh, proses ya, proses si Felici menjadi penari ya, jadi dia harus latihan dengan keras ya, dibantu oleh Odette ya, seperti kayak di film-film kungfu juga ya, harus ngangkat air, harus ini ya segala macam. Biasanya jadi inget Drunken Master gitu loh ya. Kan kalau murid-muridnya tuh kan disuruh suruh nimba air dulu, suruh bikin bakpao gitu ya. Mm-mm. Jadi di film ini ada juga adegan di mana Felici tuh ngangkat air ya, pakai pakai apa tuh, tempayan kayu itu kan. Nah, terus Iya. dilatih meloncat, dilatih untuk berputar tanpa tanpa setelah berputar dia harus bisa jalan tegak, jangan jangan jatuh limbung gitu ya karena pusing gitu ya. Dan di, dan kita tuh kan sering gini ya, enak ya jadi pebalet terkenal, penari terkenal, penyanyi terkenal, aktor terkenal, seolah-olah mereka itu menjadi aktor terkenal tuh instan gitu ya. Padahal untuk mencapai seperti itu tuh kerja kerasnya minta ampun gitu ya. Tapi kita kalau orang awam melihatnya, enak ya jadi aktornya cuman nampang-nampang doang dapat duit gitu ya. Nggak tahu kan latihannya, ya, prosesnya gitu ya. Seperti ini nih kan, si Felici kan latihannya seperti apa gitu ya. Lihat penyanyi, wah cuman mangap-mangap aja, suara ada suara, kok dapat duit banyak ya. Tidak tahu kan latihannya seperti apa beratnya kan, kita kan. Nah, jadi jangan Betul. dianggap bahwa orang-orang sukses itu instan ya, instantly. Jadi artinya bukan sesuatu yang wah cuma satu kali dua kali latihan terus jadi gitu, enggak gitu ya. Nah, di film inilah kita bisa melihat betapa proses itu ya, betapa proses kerja keras itu tuh tidak tidak membohongi hasil gitu ya. Jadi sekali lagi kaum milenial ya, di dunia ini tidak ada yang instan ya, nggak ada gitu ya. Even kita bikin startup, sesuatu yang suksesnya tuh instan dapatnya, itu pasti ambruknya juga cepet gitu ya. Ambruknya cepet ya, itu kan udah terbukti tuh yang orang-orang hebat itu, yang kemarin yang baru bangkrut tuh apa tuh, saya lupa tuh, yang baru bangkrut tuh ya. Eh, jadi wah hebat, tiba-tiba
Wah, menggeser siapa tuh? Oh, siapa sih yang bangkrut? Jack Ma atau siapa sih yang baru-baru ini bangkrut? Saya lupa deh. Nah, orang tuh mengeluh-elukan, tapi ada orang yang curiga nih kok kayaknya nggak mungkin nih begini nih kok instan banget gitu ya. Ternyata benar ya, melakukan penipuan ya. Akhirnya masuk penjara gitu ya, seperti itu. Nah, jadi begitu. Kalau saya lebih menyukai yang namanya proses gitu ya. Proses. Jadi di film ini tuh kelihatan sekali bagaimana proses untuk mewujudkan mimpi menjadi kenyataan gitu ya. Dan jangan pernah takut untuk bermimpi. Bayangkan ya jadi kan si Felici ini kan ibunya dulu kan bercita-cita menjadi penari balet gitu ya. Jadi dia memiliki music box itu ya, peninggalan orang Ya. tuanya ketika dia masih bayi. Itulah dipakai ibunya untuk latihan menari ya, dilempar, ditangkap lagi sambil gendong si Felici ya. Tapi nggak diceritakan ya bahwa ibunya tuh meninggal karena apa? Saya kayaknya nggak ada di film itu. Nah jadi artinya artinya tak ada yang mustahil ketika dirimu berkomitmen, konsisten, dan tekun mengejar mimpimu. Gitu ya, seperti itu. Ada nggak kata terlambat untuk bermimpi? Nggak ada. Nggak ada kata terlambat. Ya, Bu, saya tiba-tiba punya impian, tapi kayaknya saya udah umur segini. Ya nggak apa-apa. Emang bermimpi itu harus dari kecil, nggak juga kali. Ya, Bu, umur saya udah 25, masa saya masih sempat nggak yang ngejar? Bisa, asal tadi itu ya, apa tadi? Komitmen, konsisten, dan Tekad. tekun. Ya, seperti si Tekun. Felici. Ya, tekun dia yang nggak ada putus-putus asanya ya. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Gitu ya, waktu dia lompat itu tuh. Terus dia belajar dari bulu burung itu ya. Jatuhnya tuh tegak dulu, baru tekuk gitu ya. Nah, ya. Bulu burung merpati yang diusir itu kan jatuh tuh di air. Nah, nggak mercikin air kan? Nah, dia belajar tuh di situ ya. Jadi alam itu menyediakan fasilitas buat kita. Asal hati kita bersih, ya. Kan si Felis ini kan digambarkan sebagai gadis kecil yang lugu, bersih, nggak punya niat jelek, nggak punya pikiran jelek ya, bersih gitu ya. Apa ya, tulus gitu ya. Apa namanya? Beda dengan pesaingnya ya. Namun pesaingnya akhirnya mau ini juga sadar ya, dan akhirnya mereka bersahabat gitu ya, meskipun tadi bersaing. Jadi seperti itulah ketika kita mengejar impian kita, bersihkan hati kita, bersihkan pikiran kita dari hal-hal yang buruk ya. Nggak boleh iri sama orang lain ya, nggak boleh Betul. nyinyir ya, nggak boleh misalnya menjatuhkan orang lain ya, seperti itu. Memang si Felici ini mengambil kesempatan itu ya, karena dia pikir kalau saya nggak menyamar menjadi Camille, jadi Camille, dia nggak bisa gitu ya. Tapi akhirnya dia mengakui dan minta maaf ya. Dan akhirnya dia mendapat kesempatan ya, seperti itu. Nah, ada nih si Mas Mas Aku lari. Arkurati, Arkur Ari, silakan Mas Arkur Ari, apa ini? Konsep tema ini Konsep tema seperti ini mie instan namanya. Sebuah mie instan saja harus diproses sebelum disantap. Wah, mantap. nah, betul. Ya, meskipun prosesnya cepat gitu ya. Ya, prosesnya instan. Nah, kayak namanya mie instan ya. Gitu ya. Tapi tetap ada proses meskipun instan gitu ya. Kalau lebih diinstankan lagi nggak enak rasanya ya, Argur Arya, betul nggak? Ya kan, mie instan tuh berapa menit sih? 10 menit ya. Terus ada orang yang bilang, bisa gue bikin 5 menit nih. Nggak enak, betul nggak Argur Ari? Ya, betul ya. Jadi benar nih kata-kata aku Ari, mie instan aja pakai proses ya. Bener, mantap ya. Oke, setuju ya. Nah, jadi artinya berarti apa Argur Ari? Di dalam hidup ini tidak ada yang tanpa proses ya, semuanya perlu proses ya. Ya, jadi semua semua gejala alam ya, semua peristiwa ya, semua hidup kita ini semuanya ada dalam proses. Gitu ya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Ya. Kalau memang Betul. harus cepat ya cepat, jangan dilambat-lambatin ya.
Misalnya kuliah gitu ya, wah mentang-mentang udah ikut Instagramnya Bu Abri gitu ya, jadi 7 tahun gitu ya, aduh nanti kalau ditanya papanya kenapa, lo kata Ibu Abri berproses papa gitu, ya nggak gitu juga kali gitu ya. Jadi artinya proses itu properly ya, artinya gini, kalau memang dia harus 5 tahun ya 5 tahun, jangan diperlambat gitu ya, kayak gitu ya. Jadi sesuai lah, sesuai dengan targetnya ya. Yang harus cepat cepat, yang harus lambat jangan dicepet-cepetin, nanti nggak, tidak hasilnya tidak bagus gitu ya, seperti itu. Makan itu kan harus dikunyah gitu kan, jangan langsung ditelan ya, mati kita nanti. Ya makan masa ditelan terus semuanya kan, aduh ngeri banget itu ya, bakso ditelan, ayam ditelan tuh satu potong gede gitu ya. Itu kan harus dikunyah, digigit dulu kecil-kecil, dikunyah, kunyahnya juga jangan 1 kali 2 kali ya langsung glek gitu ya, aduh jangan dong ya. Dikunyah tuh kan harusnya kan 32 kali, tapi ya udahlah nggak usah 32 lah ya. Saya udah pernah nyoba ya kunyah 32 kali ya, rasanya udah nggak enak ya. Heeh. Ya rasanya udah nggak enak, terus gigi saya, rahang saya udah capek gitu ya, 32 kali kan dihitung tuh, 1, 2, 3 gitu. Aduh, lama banget lah untuk nelen hanya untuk ketiga. Jadi saya mempercepat, 32 itu jadi saya bagi dua jadi berapa tuh? 18 ya. 16 ya. 16 kali aja udah cukup ya. Saya hitung-hitung, ya oh iya benar, ternyata 16 kali udah cukup kok ya. Tergantung tergantung lunak kerasnya makanannya, seperti itu gitu ya. Gimana, Aris, setuju nggak ya? Gitu ya. Jadi sekali lagi, eh, anak-anakku yang masih kuliah jangan nanti ibu diciduk ya gara-gara wah ini penyebar ini nih ya, penyebar apa namanya tuh motivasi yang nggak bener nih, masa kuliah jadi 7 tahun, jangan dong ya. Kalau bisa 5 tahun segera selesai 5 tahun, tapi kalau ternyata ada halangan atau ada apa ya apa boleh buat gitu ya, seperti itu. Oke, kayak gitu ya. Oke, apalagi nih Sela, kita Oke, ada yang hadir lagi. ada Bu. Tadi ada Chandra Susanto, Chandra, halo, terima kasih sudah hadir. kemudian ada Kenneth Sandrosa, kemudian ada Aliens Love Pizza, ada Halo, makasih Anselmus, ya udah hadir. ada Anselmus ini Eri. bapak bapak sosiologi, bukan bukan yang ngajar sosiologi di sekolah saya nih Bu dulu, Oh, siapa? guru saya, Heeh. Pak Halo Anselmus. Bapak, terima kasih Pak sudah hadir Pak. Terima kasih banyak. Salam sehat. Terima kasih. Lalu Ya, kemudian ada, ada Widiantari, iya, terus banyak ya. ada ya ada banyak Bu, Bu Cherry, terus ada Elton Cohen, ada Harry Mesa, Halo. ada Iya, dan Erina, ada Erina. Sherlyn. Halo. Lalu ada Verlin ya, Verlin Kristiani. Terima kasih ya Betul, sudah hadir. Dulu senang banget deh ya rame. Ya, jadi sahabat-sahabatku, anak-anakku tercinta ya. Jadi nikmati hidup ini ya. Kan si si Felici ini sama si Victor itu kan ada ugal-ugalannya juga ya. Ya betul nggak? Apa tuh? Ada kenakalan-kenakalan kecilnya lah gitu ya. Yang apa betul, badung-badungnya dikit betul. gitu ya. Tapi tidak kriminal, jangan sampai kriminal ya. Jadi mereka itu menikmati hidup kan, nyanyi ya bersama-sama, pergi ke suatu tempat gitu ya. Jadi nikmati hidup kalian, masa muda kalian ya, tetapi ingat, tetap ada target ya, target sekolah ya, target kuliah ya nak, kayak gitu. Jadi janganlah jadi kutu buku yang apa yang belum apa-apa udah stres, ubanan gitu, jangan ya, nikmati hidup ya, kayak gitu ya. Jadi nanti bisa ada cerita buat anak cucu gitu, ih papa tuh mama tuh dulu begini loh ya, wah, oh apa namanya, makan di kantin rame-rame gitu ya, masa di perpustakaan terus ya, kalau memang harus makan di kantin waktunya ya makan rame-rame gitu ya. Organisasi organisasi gitu ya, tapi jangan kebablas ya sayangnya, misalnya futsal boleh ikut futsal tapi jangan jadi sarjana futsal ya. Ya. Kita kan tujuannya jadi sarjana psikologi ya, bukan jadi sarjana futsal gitu ya.
Jadi kalau pas benturan waktunya, tetap pilih mana nak? Kuliah ya. Tetap pilih apa nak? UTS, UAS ya nak ya, gitu ya. Jadi ingat, bukan jadi sarjana futsal, bukan jadi sarjana fotografi, tapi jadi sarjana psikologi, gitu ya. Mantap ya, kayak gitu. Nah ini siapa ini? Yang ini, Arkur Ari lagi atau siapa ini? Aku lagi. Ya, di sekitar Ah, kita seringkali melihat bagaimana konsep kehidupan saat ini hanya ingin mencapai hasil tidak dengan proses. Contoh sederhana ketika antri, kita inginnya cepat tanpa melalui proses antri. Apakah iya. dengan hal ini ada krisis norma atau etika yang perlu ditingkatkan lagi? Mohon penjelasannya, Bu. Iya ya, tapi mungkin nggak jauh-jauh amat lah ya sampai ke etika ya, tapi disiplin diri ya, disiplin diri ya. Kita kan disiplin itu kan artinya disiplin itu kita mengikuti rules, aturan ya. Aturan itu kan salah satunya norma. Norma apa? Norma sosial ya. Norma sosial yaitu apa? Salah satunya disiplin mengantri gitu ya. Itu kan norma sosial ya, tanggung jawab kita sebagai anggota masyarakat gitu ya. Kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain gitu ya. Nah, tapi nggak sampai krisis etika lah ya, nggak sampai segitu ya. Tapi kurang disiplin aja, kurang patuh pada norma gitu ya. Nah itu memang harus diingatkan gitu ya. Oke, diingatkannya juga baik-baik, jangan sampai berantem gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi nggak, orang tuh seringkali mengatakan bahwa ah gitu aja kok, apa namanya, nggak apa-apa lah kita sekali-sekali melanggar, kan kita lagi buru-buru gitu ya. Tidak bisa ya. Betul, seperti kata Akbar itu segala sesuatu kan tadi kita sepakati ada proses. Jadi kita mau mencapai si kasir itu ada proses ya, proses menunggu gitu ya, seperti itu. Jadi kita tidak boleh mencari 1.001 alasan untuk melanggar antrian gitu ya. Jangan ya. Eh, jangan berpikir bahwa ketika kita bisa menyerobot antrian itu menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang kuat, justru kita menjadi orang yang lemah ya, menjadi orang yang apa ya, tidak disukai, orang yang tidak patuh ya. Jadi nggak ada dampak positifnya sama sekali. Kan ada orang yang sok jago, sok hebat. Wah, saya nggak perlu pakai antri, serobot aja. Orang pasti takut lihat badan saya gede. Jangan ya, jangan sampai seperti itu gitu ya. Apapun itu ya, kita itu disiplin itu kan dimulai dari yang kecil-kecil ya. Ya sayangnya anak-anakku ya, sahabat-sahabat tercinta kan dimulai dari yang kecil-kecil ya, kayak gitu, seperti itu. Kalau saya, kalau antriannya panjang ya udah saya nyerah, saya keluar aja. Lebih bagus begitu daripada kita nyerobot, gitu ya, seperti itu, ya kan? Misalnya nih kita cuman kan gini nih, kadang-kadang kita paling sebelnya kan gini nih, kita tuh cuma beli coklat, ya, karena kita mau nonton film nih, gitu ya, kita hanya beli coklat sama minuman gitu ya. Yang ngantri emak-emak tuh di depan ya, yang keranjangnya banyak banget tuh, penuh gitu ya. Segala segala deterjen sampai sayur sampai telur ada semua kan. Dan nggak hanya satu orang, 3 orang gitu ya. Coba. Itu kan kalau kita ngantri terus gitu kan film udah mulai gitu ya. Masa gara-gara ya udah kita nyerah lah, kita taruh lagi barangnya ya. Keluar kita cari, bukan yang di supermarket, misalnya cari di mana, kan ada tempat-tempat roti-roti tuh, kue-kue tuh ya, cake shop gitu ya. Udah beli di situ aja. Ya emang nggak mahal sih. Cuman mau gimana? Ya kan harus milih gitu ya. Soalnya saya pernah diserobot orangnya, dia bilang gini, abis ibu banyak sih belanjaannya, saya kan cuma coklat gitu ya. Ih nyebelin banget gitu ya. Saya bilang, ya kalau misalnya memang kamu memang hanya mau beli coklat, nggak usah beli di sini. Di warung juga ada, di toko kecil juga ada gitu ya. Tuh di toko kue itu ada tuh coklat yang kamu pegang itu gitu kan. Artinya kan gitu ya. Jadi sebenarnya solusi itu ada aja sih kalau kita mau gitu loh. Ya, seperti itu, kayak gitu ya. Jadi kan lucu banget tuh ya berdebatnya. Apalagi belinya rokok lagi gitu ya. Beli rokok terus si kasirnya mentang-mentang cowok yang beli rokok tuh ganteng diduluin lagi gitu ya. Wah, udah kan saya omelin tuh ya. Gak boleh begitu, Mbak, gitu ya. Bu, cuman rokok. Bukan begitu. Anda tidak mengajarkan yang baik. Anda ini kan yang memiliki sini harus
Tidak boleh diskriminasi, mentang-mentang saya emak-emak, gendut, tua gitu kan. Itu si pemuda ganteng gitu ya, kayak artis gitu diduluin gitu ya. Nah, nggak boleh gitu ya. Seperti itu. Jadi bukan hanya antri di supermarket ya, antri di mana misalnya, antri di mana lagi misalnya, di mana misalnya kita mau apa, ngantri beli tiket gitu ya, di travel atau di mana ya, terus misalnya ngantri apa lagi, tempat parkir gitu ya, ya mau keluar parkir aja serobot-serobotan susah amat gitu ya, bo ya satu sabar gitu ya, aduh kapan selesainya kalau serobot-serobotan gitu, cuma tinggal mau pulang aja gitu ya, seperti itu. Itu kadang-kadang saya suka ketawa tuh lihat anak-anak muda tuh ya, aduh yang gitu-gituan aja diributin gitu ya, seperti itu. Tapi mungkin bagi yang muda tuh, asik bu, heroik gitu ya. Apa heroiknya sih? Kok heroik sih? Iya bu, maco gitu ya. Jadi apa maconya sih gitu kan, lucu kan jadinya kan, nah kayak gitu kan. Nah gitu ya. Gitu ya Kurari ya, betul ya. Jadi kalau kita nggak mau ngantri itu artinya kita melanggar proses, gitu ya, betul, betul banget, ya seperti itu. Apalagi ini norma apa lagi? Oh udah, ini ada yang baru masuk tadi, oh Feni ya, oke. Kalau Sheila kan udah nonton juga. Kalau Sheila paling berkesannya satu aja di apa dari film itu yang Saya menyentuh? berkesan yang menyentuh ya. Pas ini sih Bu, pas si Felis ini waktu dia dapat surat yang harusnya bukan buat dia, tapi malah buat Betul, orang itu kan harusnya buat si itunya kan ya, Kamil, si Kamil. Kamel itu kan. Nah, tapi dia apa ya, menghalalkan segala cara, yang penting mimpi saya terwujud. Nah, dari situ saya udah mulai dapat insight lagi bahwa eh, kita itu boleh mengejar mimpi kita, tapi kita juga harus ingat kita harus sportif gitu. Kalau Betul, misalnya eh, kita punya mimpi itu, ya lakuin dengan usaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, karena kan semua orang juga pasti diberi kesempatan yang sama Tuhan betul, gitu kan. Ya udah, selagi kita bisa berusaha ya usaha aja sesuportif mungkin gitu. Toh betul, juga apa ya? Nggak ada ruginya juga kok kita suportif gitu kan. Malah kita betul. juga bisa apa ya? Bisa lihat oh ternyata kompetensi yang udah kita capai saat ini tuh udah segini loh gitu. Jadi terus Iya, juga yang paling berkesan juga pas si si Kamal itu yang menyombongkan diri itu ya Bu ya. Kan dia iya, walaupun walaupun dia punya bakat balerina, tapi dia pas si Felis ini masuk ke kamarnya itu nggak sengaja karena dia kesenggol barang yang itu yang pecah belah itu. music box. Oh bukan, Gucci, Terus dia Gucci, kayak Gucci ya, Gucci, Gucci, Gucci. iya Gucci. Nah, itu kan dia langsung apa ya, kayak merendahkan si Felis ini kan, kayak Iya, tuh, gue nih punya apa aja nih, gue orang kaya tapi gue bisa balet nih gini gini gini, tapi iya, pada akhirnya ternyata bukan dia gitu yang jadi pembalet yang terkenal, ternyata malah si iya, Felis gitu. Nah dari situ iya, juga saya dapat insight kalau misalnya eh, materi itu bukan sesuatu yang bisa dijadikan patokan kita untuk mencapai mimpi kita gitu, terus juga bukan sesuatu alasan untuk penghalang kita menggapai mimpi kita, tapi betul. gimana cara kita, usaha kita lagi, komitmen kita yang tadi seperti Bu Rianti bilang ya, terus juga tekad kita, terus juga keyakinan kita sama tujuan kita itu juga bisa membawa kita ke mimpi tersebut gitu. Itu Betul. sih yang paling berkesan. Betul sekali ya, betul. Jadi bukan kekayaan, bukan harta ya. Banyak sekali Hmm. dicontohkan ya betapa orang-orang hebat, orang-orang terkenal, artis, tokoh ya, apa tuh namanya, ilmuwan ya, negarawan, ya itu apa, inventor gitu, dari terbanyak itu justru dari orang yang tidak mampu ya, secara materi ya, secara kekayaan, karena itulah alam itu ya, semesta itu adil ya, artinya gini, yang penting tuh kita punya niat tulus gitu loh, ketulusan hati ya, ketulusan hati, ketulusan kayak si siapa ini namanya nih, si Felix itu kan sebenarnya tulus, tapi karena terlalu 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 apa ya, terikat, terfokus pada niatnya itu, di satu titik dia menghalalkan segala cara itu gitu ya, namun Iya. akhirnya diakui gitu dan dia pasrah gitu ya. Nah artinya
eh kalau kita memang tulus, pikiran bersih, tekadnya besar, komitmen, disiplin, konsisten, tekun, itu pasti akan kejadian mimpi kita menjadi kenyataan. Tak ada satupun yang dapat menghancurkan mimpi kita. Tidak ada yang bisa mencuri mimpi kita. Tidak ada yang bisa menghancurkan, mengganggu ya mimpi kita. Nggak ada. Tidak ada. Karena itu mutlak milik kita. Kecuali kita mengizinkan. Gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi, sahabat-sahabatku, anak-anakku, jangan takut bermimpi. Mimpi itu hanya punya kita. Gitu ya. Jangan pernah takut. Ya, dengan tekad yang kuat dan hati yang bersih itu dan doa ya serta kerja keras itu pasti akan kejadian menjadi kenyataan. Gitu ya. Nah, contohnya satu ya yang saya juga berkesan ya. Tentu Sheila juga melihat ya bahwa ketika Odette mengatakan besok kamu mau audisi terakhir untuk pemilihan untuk terakhir ya, kamu latihan terus tidur gitu ya. Tapi dia tidak mau kan, dia mau ngedating ya, dating dengan si siapa tuh pebalet laki-laki itu ya, yang justru membuat dia akhirnya bertengkar dengan Victor ya, bertiga bertengkar dan akhirnya dia tidur di apa tuh di atap rumah kesiangan kesiangan dan akhirnya apa, kalah di audisi itu dengan si siapa, Camille ya. Ya. Tapi semesta membantu dia lagi pada saat itu ketika si pelatihnya ini marah-marah melulu kalau lagi latihan gitu ya, ngelihat si Kamil ini nggak apa ya gerak. Jadi secara teknik tuh gerakannya bagus, tapi nggak apa ya, nggak ada nggak ada emosinya, nggak ada apa namanya itu, nggak cantik kelihatannya ya. Jadi kalau orang nyanyi tekniknya bagus tapi kok rasanya kok nggak merdu ya, rasanya kok nggak indah ya gitu loh. Sama nih ya, jadi dia menari tuh wah gerakannya sempurna, tapi orang ngeliatnya kok nggak ada ininya ya, nggak ada rasanya gitu ya. Jadi marah-marah melulu tuh si itunya tuh, si gurunya itu ya, si produsernya itu. Nah disitulah kesempatannya si siapa ini namanya si Felici, ini apa namanya, merebut lagi kesempatan itu dan akhirnya mereka bersahabat ya antara si Kamil dan si Felis ya. Jadi itu indah sekali film ini ya, banyak sekali nilai-nilai di situ. Uh, Betapa ketidakdisiplinan itu akan membawa kita kepada bahaya gitu ya. Dia tidak disiplin kenapa? Karena dia terbuai dengan puja-pujinya si laki-laki ini nih, si yang pembalet laki-laki ini kan. Wah kamu cantik, kamu ini, kamu hanya pantas untuk diriku. Jadi dia terbuai, tersanjung gitu ya, lupa diri ya. Orang kan gitu ya, kalau sudah mulai mau tercapai cita-citanya, mau tercapai angan-angannya, sudah mulai kelihatan nih dia mau jadi bintang, sering terlena ya, sering lupa diri gitu ya, menjadi tidak disiplin lagi, tidak fokus lagi kan gitu ya. Itulah kehancuran-kehancuran tokoh-tokoh terkenal kan, banyak sekali karena tidak bisa memanage ketenaran ya. Terbanyak itu kalau artis apa berfoya-foya ya dengan uangnya ya. Di luar negeri itu berfoya-foya terus akhirnya terlilit hutang yang paling parahnya putus asa bunuh diri gitu ya, seperti itu di luar negeri sering terjadi seperti itu ya, kayak gitu. Mudah-mudahan di Indonesia enggak ya seperti itu, amin ya. Oke, begitulah Sheila. Gimana sayang, waktu kita apakah masih ada? Kayaknya udah lewat ya. Lewat, iya. Udah lewat lagi nih. Tapi nggak lewat banyak kok. Ya. Iya. Oke, silakan closing statement dari Sheila apa? Silakan. Baik, untuk menutup IG Live pada malam hari ini, pesan yang dapat kita ambil mungkin kesimpulannya ya, kita juga jangan mudah berpuas diri, terus berkomitmen, terus bertekad pada mimpi kita. Kemudian untuk itu kita juga harus sadar kalau kita punya kelebihan, punya kekurangan. Untuk itu kita harus tetap menjaga kelebihan kita, tetap asah kelebihan kita, tapi juga kita tidak boleh menyombongkan kelebihan kita gitu. Oke. Yes. Nah, untuk itu teman-teman juga jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatannya, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan 5M. Yang pertama, jangan lupa selalu mencuci tangan dengan sabun dan air bersih. Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menghindari kerumunan. Dan yang kelima,
mengurangi mobilitas. Yes, betul banget. Dan tak lupa juga saya berterima kasih dulu ya kepada Sheila atas kebaikan hati selalu menemani saya. Terima kasih atas sharingnya juga Sheila. Terima kasih banyak. Saya doakan Sheila dan sahabat-sahabat tercinta selalu dalam keadaan sehat, bahagia, gembira, sejahtera, dan sukses. Amin, amin, amin. Dan kita semua menjadi role model bagi orang-orang di sekitar kita ya sayang ya. Nah, gitu ya, dalam Ya, kontribusi kita sekecil apapun. Amin, amin, amin. amin. Dan kita juga mendoakan siapa sayang? Bangsa dan negara kita ya, agar selalu hidup rukun, damai ya. Kayak seperti si Felici sama si Kamel kan, jadinya bersahabat ya. Dan kita akur ya, akur satu sama Hmm. lain, saling tolong menolong ya. Amin, amin, amin. Baiklah Amin. sayang. Sheila, terima kasih banyak ya sayang ya. Sahabat-sahabat tercinta yuk. Sama-sama, Bu Rian. Kita ucapkan selamat malam. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dah. Udah, terima kasih. Terima kasih.